Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu salatu wassalam. Alladina tanha salatu an fahsya wal munkar lam yazidku salatu inda Allah illa maqtan wa bu'dan. Wa qala Hasan idza lam tanhaka salataka min fahsya wal munkar fa'alu ma'alif Rudat salatu yaumil qiyamah ala wasika kal khawatir syahna al-mutawassikhah. Ini kemarin Rasulullah bersabda bahwasanya malam tanau salatu ala al-fahsya wal munkar lam tazid yusudau indallah. Bahwasanya bila mana seseorang itu yang sudah melaksanakan sholat kemudian sholatnya ini tidak menghias ya, kemudian sholatnya itu tidak bisa menghias kepada kepribadiannya, artinya sholatnya lanjut, dosanya lanjut, maksiatnya lanjut, sukses semuanya. Maka kata Rasulullah, kalau semacam ini tidaklah sholat yang kita lakukan itu akan lebih mendekatkan kepada Allah, tetapi malah memberikan kemurkaan kepada Allah dan lebih menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini, makanya dikala kita melakukan sholat, maka di dalam hati kita juga harus bisa merubah. Ya, yang biasanya itu stop. Nah, stop. Kalau nggak bisa langsung, ya biasanya 10 botol dikurangi 1 botol, ya kan? Yang biasanya nipu-nipu, ya dikurangi nipunya. Biasanya nipu 10.000 dikurangi 1.000 sampai kepada habis. Artinya sholat innas sholat tanha anil fahsya wal munkar. Maka kalau sholat ini kita lakukan dengan betul-betul, dengan sepenuh hati, bukan sekedar menjalankan kewajiban sholatnya, ewes itu aja pokoknya, daripada dipidana sholatnya, jangan gitu ya. Asal sholat aja pokoknya. Tidak ada niatan yang sebaik-baiknya di dalam hati, sekuatnya dalam hati, maka sholat itu ya sebetulnya itu 14 yang ini, wes 14 yang ini. Tapi kalau betul-betul kita sholat itu kita yakini bahwasanya kita betul-betul melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sholat yang kita lakukan itu pada akhirnya akan bisa merubah terhadap akhlak kita, merubah kebaikan kepada diri kita. Yang biasanya senang maksiat, pada akhirnya dengan sholat yang dilakukan dengan betul-betul, maka akhirnya malas. Jadi maksiat itu juga malas, dosa juga malas. Akhirnya hanya kebaikan. Nah, biasanya ngobrol kalau diajak tahlil ngobrol, sekarang alhamdulillah, ya kan? Nah, daripada ngobrol tidak ada manfaatnya, ayo tahlil berangkat, ya kan? Nah, berarti kan ada peningkatan, gitu. Nah, apa tuh? Hadir. Khairun nas anfa'uhum linnas. Selagi kita masih ada manfaat kepada orang lain, yang gunakan sebaik-baiknya, ya kan? Mumpung kita masih bisa ngumpul, ya, karena sekarang itu sudah di ujung tombak. Nah, kalau sudah dirasain oleh Allah Ta'ala, alam semesta, mau apa kita? Nah, tidak bisa ngumpul lagi. Maka mumpung masih kita ngumpul, semoga kita menjadi majelis bukan hanya di dunia, tapi juga majelis di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Karena yang penting itu di dunianya. Akhirat itu tidak penting. Yo, akhirat tidak penting, tahu nggak maksudmu? Iya. Dunia dan akhirat masih penting dunia. Halo? Iya. Ya, jangan diprotes. Lo kita di akhirat kan tinggal memanen aja. Ya kan? Sudah kita berkarya itu di dunia atau di akhirat? Di dunia. Kalau di dunianya EWC 14 ini, jadi soalnya tidak bakalan kita akan nyantai-nyantai, malah dibuajar sama malaikat. Malah masuk angin. Malah diwek-wek tiap hari, kan? Uyel-uyel, kan? Tapi kalau di dunia kita banyak berkarya, kita banyak beribadah, banyak
bersujud kepada Allah, maka di dunia ini yang sangat bermanfaat bagi kita. Jangan dikira dunia itu adalah cuma gitu aja. Jangan dikira kita berkarya itu hanya di dunia, sementara di akhirat nanti adalah untuk memanen hasilnya. Maka di saat kita berpanen, menanamkan suatu kebaikan, hasilnya pasti akan kebaikan. Tapi kalau kejelekan, hasilnya ya di blender gitu aja. Maka menjadi ukuran adalah sholat kita. Jadi kalau kita sholat, kemudian kita tidak ada niatan dalam diri kita, niat dengan kuat untuk mencegah daripada kemungkaran dan juga menambah amar ma'ruf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah yang dikatakan oleh baginda Rasul, begitu itu akan lebih mendekatkan kepada Allah dan akan dicintai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sebaliknya, sholatnya tidak merubah, artinya tidak faksa anil mungkar, maka itu bukanlah sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah, illa muqtan wa buhtan, tapi malah mendapatkan ingkaran, mendapat dibenci oleh Allah dan akan menjauhkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Sayyidina Hasan, di dalam tanda salataka anil fahsya wal munkar wa laysat tusalli bu'dak wa salluka yaumal qiyamah ala wajhika qad khalqatus syahinah al-mutawassiqah. Jadi sebagaimana kemarin saya sampaikan waktu lampunya mati, ya. Jadi kata Sayyid Hasan, bahwasanya bila mana sholat itu tidak bisa mencegah diri kita dari perbuatan jelek dan kemungkaran, maka kata beliau itu seperti orang yang tidak sholat. Dan nanti oleh Allah pahala sholat kita, kalau kita kan membayangkan pahalanya banyak, tapi ternyata di sana di akhirat nanti nilai sholat kita dilempar ke muka kita, diibaratkan bagaikan kain tebal yang kotor. Itu nak buat nyeset tuh, buat nyeset tebal kan, kotor, lempar ke muka kita. Berguna sholatmu. Kamu sholat cuma wes 14 angin ini. Jangan lihat saya dong. Jadi harus ada nilai tambahnya. Kita sholat setiap hari 5 kali harus ada nilai tambah supaya ada dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya tidak dosa kok. Kita sudah sholat itu sudah tidak berdosa lagi, cuma kosong. Tahu kan kosong? Tidak ada nilainya. Sementara dosanya bertambah. Ayo, kira-kira jedat apa rugi? Jedat apa rugi? Dua-duanya. Maka kita banyak hutang kalau begitu, ya kan? Banyak hutang, dosanya pasti, pahalanya kagak ada tambahnya. Akhirnya merugi dan serugi-ruginya. Makanya nanti kita tahunya ya setelah di sana. Ya, kalau saya percaya, saya tidak perlu dicoba. Kalau tidak percaya, coba sudah. Mati dulu. Siapa yang belum? Baru tahu rasanya di sana, ya kan? Terus saya sudah yakin, aku yakin saya sudah bercoba juga, tidak usah bercoba juga. Nanti dicoba nggak kembali lagi. Ya nanti kalau begitu tahu sengsara ya kembali aja. Bisa. Kalau udah bisa di sana sudah, ngapain kita berteman sama malaikat? Leader di sana, ya kan? Nah, kemudian wa'an Mu'adz bin Jabal, ada hadis yang lain, wa'an Mu'adz bin Jabal an Abdullah radhiyallahu anhu annahu maqala lamma arada bin Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatul mi'raj ila sama'i rabya fis sama' al-ula wal malaikatu yadhkuruna Allah ta'ala mundu khalaqahu ta'ala. Ini cerita dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal, bahwasanya Rasulullah bersabda, dikala Rasulullah itu dimi'rajkan oleh Allah, sudah diangkat oleh Allah saat peristiwa Isra Mi'raj, maka Rasulullah itu melihat di langit yang pertama, di lapis pertama, Rasulullah melihat malaikat yadhkuruna Allah ta'ala mundu khalaqahu ta'ala. Mereka semuanya itu berzikir kepada Allah sejak mulainya diciptakan oleh Allah ila yaumil
kiamat. Itu kehebatan malaikat di langit pertama. Wa fi saniyah ra'a malaikat yadhkuru yarka'una Allah taala mundakhalaqakum. Kemudian di langit sab yang kedua, ini Rasulullah itu melihat di situ para malaikat semuanya rukuk kepada Allah mulai diciptakan sampai ila yaumil kiamah, tidak pernah bangun-bangun. La yarfa'una ru'usahum. Jadi tidak pernah, jadi pokoknya terus begini aja, mulai dari pertama diciptakan sampai kepada nanti hari kiamat. Kalau belum diperintahkan berdiri juga tidak berdiri. Tetap aja. Ya, tetap aja. Kalau kita belum diperintahkan sudah terkongkong. Tidak tahan kalau kita ya kan. Tapi istimewa. Tapi jangan pernah pesimis menjadi umat Rasulullah. Semuanya akan kita dapetin nanti. Wabisalis ro'al malaikat yasjuduna Allah Ta'ala mundu khalaqakum. Dan di lapis ketiga, Rasulullah itu melihat para malaikat itu bersujud kepada Allah mulai dari diciptakan ila yaumil kiamah. Kemudian oleh yarfa'una ru'usakum illa khina salam alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sujud tadi tidak pernah bangun kecuali bangun sekali. Di saat Rasulullah ke sana, kemudian Rasulullah meluk salam. Assalamualaikum ya malaikat. Nah, baru dia tengongok menjawab salam daripada Rasulullah. Apa bahasa yang tengongok itu? Melongok. Berdiri. Mangap. Nah, ya, mengangkat kepalanya. Nah, menjawab salam daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para fa'uru sakum barata salam wa Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma sajadu thaniyan ila yaumil qiyamah waladat surat sajadah. Inilah. Kemudian tadi di saat sujud begitu Rasulullah masuk di langit yang ke berapa? Oh, ketiga. Nah, kemudian uluk salam dan dijawablah oleh malaikat. Kemudian malaikat bangun setelah menjawab salam sujud lagi. Ini salah satu riwayat bahwasanya di sholat itu ada 2 sujud. Ya kan? Sujudnya 1 atau 2 kalau sholat? 2 kan? Nah, ini riwayatnya. Ada sujud pertama, kemudian duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi. Nah, ini di antara riwayatnya bahwasanya mengapa di dalam sholat itu ada 2 sujud. Wa fir rabi'ah ra'al malaikat yasjuduna. Kemudian di langit yang keempat Rasulullah melihat malaikat itu semuanya adalah membaca atau duduk tasyahud. Wa fil khamis ra'al malaikat musabbihin, semuanya membaca tasbih. Wa fis sadis ra'al malaikat mukabbirin, semuanya membaca takbir dan juga tahlil. Wa fis sabi'ah ra'al malaikat muslimin dan mudkhulahum ta'ala fa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di langit yang ketujuh, setelah Rasulullah melihat mulai dari peristiwa langit pertama sampai kepada langit ketujuh, itu semuanya kan peristiwa tadi dilihat oleh Rasulullah. Nah, di saat di langit ketujuh, maka disitulah Rasulullah itu mempunyai angan-angan. Mundu khalaqallahu ta'ala wa qalbun Nabi alaihi salatu wassalam wastaha anna yakun lahu wa li ummati hadhil hajah. Kemudian Rasulullah itu punya angan, punya cita-cita. Betapa saya itu ingin saya juga umat saya melakukan ibadah sebagaimana yang dilakukan oleh para malaikat mulai dari langit pertama sampai kepada langit ketujuh. Nah, peristiwanya ketujuh, Rasulullah menginginkan satu ibadah yang modelnya sebagaimana yang dilakukan oleh malaikat. Kullu fa'ala ta'ala fa'allama Allah ta'ala. Kemudian ternyata Allah mendengarkan apa yang ada di dalam hatinya Rasulullah. Kemudian fajama'a ibadah malaikat as-sama sab'u akrama bainahu ala salatu wassalam. Kemudian karena Rasulullah itu menginginkan satu ibadah persis seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, dan apa keinginan Rasulullah itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Rasulullah mengumpulkan dari semua peristiwa Isra Mi'raj yang dilihat oleh Rasulullah, oleh Allah dikumpulkan, dan sekarang sebagaimana
yang kita lakukan. Maka Allah bersabda, "Man ada sholat al-khamas nala ibadat malaikat samawati sab'a." Barang siapa yang melakukan sholat 5 waktu, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya yang dilakukan oleh malaikat. Artinya walaupun toh rukuk kita cuma hitungan detik, ya kan? Ada hitungan jam. Nah, apalagi kalau sudah ada keperluan, ya kan? Batas. Cepat-cepat. Tapi nilai rukuknya umat Rasulullah itu sama dengan rukuknya para malaikat yang dimulai dari awal penciptaan sampai ila yaumil kiamat. Beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun, sama dengan rukuknya des yang cuma hitungan detik. Des apa des? Detik. Oh, udah bayangkan. Semuanya dari mulai sujudnya, rukuknya, tasahudnya, tahlilnya. Jadi kita seperti tahlil, seperti banyak tasbih, tahlil, padahal sudah duluan dilakukan oleh malaikat. Ya, malaikat juga bertakbir, malaikat juga bertahlil. Kalau ada yang melarang tahlil, berarti belum ketemu sama malaikat. Ya kan? Kalau kita sudah ketemu belum? Ketemu, tiap hari itu ketemu. Iya kan? Cuma kita kan tidak bisa melihat. Di sini pun banyak malaikat. Berarti takbir tahlil itu sudah dilakukan oleh malaikat. Maka kalau ada yang melarang tahlil, tanya, kamu belum ketemu malaikat kan? Kok larang-larang tahlil? Malaikat aja bertahlil, apalagi kita. Jadi siapapun yang melakukan sholat 5 waktu, maka mereka 5 waktu aja seperti mendapatkan pahala sebagaimana apa yang dilakukan oleh para malaikat yang begitu luar biasa. Subhanallah. Maka ini yang perlu kita banggakan. Makanya bisa bilang bahwasanya manusia itu bisa lebih alim daripada malaikat bila mana apa ibadah yang kita lakukan betul-betul kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Lu bayangkan, menit bandingkan hanya hitungan detik, hitungan menit, bandingannya beribu-ribu tahun. Itu pun yang melakukan malaikat yang tidak melakukan dosa. Lah kita nasibnya tidak jelas, ibadahnya kalah kabut, amburadul, maksiatnya lancar. Itu mau mengendaki surga. Nah ini sudah. Tapi itu bisa kita lakukan menjadi kebanggaan bila mana kita melakukan ibadah sesudah sholat dengan sebaik-baiknya, maka kita akan mendapatkan apa yang dilakukan oleh para malaikat. Maka bila kita lakukan sebaik-baiknya, maka bisa lebih baik daripada ibadahnya malaikat. Tapi bila kita berkeli, sudah ngaku Islam, kagak mau sholat, sholatnya lompon. Nah ini sudah maksiatnya lancar, dosanya lancar. Nah, maka bisa lebih rendah daripada hewan, binatang. Nah, maka kita semua tergantung pada diri kita. Maka mari kita perbaiki diri kita dengan nilai sholat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita bisa anil fakhsya wal munkar, supaya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah merupakan fadilah betapa luar biasanya sholat 5 waktu yang semuanya apa yang kita lakukan sebagai rukuk, sujud, sebagainya asli bikinan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan bikinan manusia. Bahkan Rasulullah pun tidak membikinnya. Jadi gerakan-gerakan sholat itu yang membuat bukan manusia. Maka mengapa sholat itu penting? Mengapa Rasulullah itu dipanggil untuk diberikan wahyu berupa sholat 5 waktu? Karena memang luar biasa sholatnya. Sholatnya adalah pahala yang luar biasa. Maka semuanya gerakan-gerakan itu juga atas ciptaan Allah, bikinan Allah,
bersamaan dengan keinginan Rasulullah setelah Rasulullah melihat proses ibadahnya para malaikat. Begitu banyak 6 tingkatan, 6 lapis diringkas oleh Allah, diberikan kepada umat Rasulullah yang hanya hitungan menit. Luar biasa enggak? Luar biasa. Maka semuanya mari bersama-sama dengan adanya taklim semacam ini untuk lebih meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih memberikan kemanfaatan kepada sisa-sisa umur kita. Karena kita hanya ngantri, jangan ngomong lah nanti kan Pak Mbak Said duluan, ya belum tentu ya. Biasa aja. Jadi yang muda-muda duluan begitu itu ya. Nggak tahu. Maksudnya kaget Mbak Said. Oh, Mbak Said. Iya. Jangan sesuai jadwalnya ya kan. Jangan aku kan masih muda, nanti kan sholatnya ya. Buru habis langsung deh. Nah, apa dia bilang? Kita tidak boleh menyia-nyiakan umur. Semoga kita betul-betul diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa memanfaatkan dengan yang sebaik-baiknya. Amin ya robbal alamin. Demikianlah untuk taklim ini, jangan lama-lama dan terima sama Pak RT. Semoga bermanfaat. Kepada mohon maaf, kita sudah berbuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.